mensyukuri itu dan memikirkan setiap hal yang terjadi, meskipun hal itu kecil-kecil, itu bisa jadi benih yang hebat. Termasuk anak kita, saya kecil, kayaknya nggak bisa apa-apa nih. Anak itu luar biasa loh, punya talenta luar biasa, kemampuan luar biasa, gitu ya. Saya karena berkecimpung lagi di dunia pendidikan, ngajar-ngajar anak, ketemu banyak anak, ketemu di luar kota dan lain-lain, berbagai anak. Jadi saya lihat, Tuhan itu betul-betul luar biasa baik. Jadi di setiap tempat itu ada anak yang satu jago matematik, tapi yang satu ada jelek banget, nggak suka matematik, tapi musiknya jago, belajar sendiri. Nggak ada guru les di daerahnya dia, misalnya gitu, tapi dia bisa belajar luar biasa, begitu ya. Yang di sana lagi ternyata kecil-kecil udah bisa bantuin mamanya masak untuk jualan. Yang kita lagi pikir itu anak SD, yang saya pikir anak SMP di Jakarta atau anak SMA barangkali tanya ini apa? Jahe dibilang kunyit misalnya. Dia nggak ngerti masih yang bumbu dapur, gitu kan, misalnya anak Jakarta. Tapi mereka di sana bukan hanya kenal tapi masak, bisa bantuin mamanya. SD loh. Jadi saya bilang, itu ya, kalau Tuhan mau pakai apa aja bisa. Nah, cuma masalahnya kita seringkali nggak mensyukuri. Nah, sebagai sahabat kita mesti bisa meletakkan benih-benih itu, bisa memberikan benih itu kepada suami. Ada hal-hal yang kelihatannya kecil tapi kita tahu itu sesuatu yang perlu untuk suami kita. Bagaimana kita sebagai sahabat merelakan hal-hal yang kecil untuk kita berikan kepada suami, bisa menjadi bekal dia untuk menjadi jauh lebih besar lagi. Misalnya sabarnya ditambah dikit lagi, kasihnya ditambah dikit lagi, perhatiannya ditambah dikit lagi. Hal-hal yang kita biasa masakin atau apa kita tambah dikit lagi. Semua kita bisa kelihatannya hal kecil, tapi kita tahu bahwa perhatian-perhatian yang seperti itu akan membuat jauh lebih baik, gitu ya, bagi mereka, suami kita sebagai sahabat. Yang terakhir, sahabat kalau udah B satu lagi ya, biarlah kita boleh menjadi sahabat yang membuat suami kita bangga ya, seperti ini. Ini kalau tadi kita itu ya baca-baca ya, anak-anaknya bangun dan ayat 28 saya bacain ya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Lalu laki ini berkata, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Itu benar. Sebab coba ya, kalau kita lihat di sebuah keluarga, saya tanya anak-anak, papamu baik nggak? Papaku baik. Mamaku baik. Kamu bangga nggak di keluarga? Aku bangga punya, maksudnya papa mama itu di desa loh. Maksudnya di kota kecil, di kota besar lain lagi, saya tanya, mereka senang dengan orang tuanya. Cuma papa memang agak galak. Nah, paling gitu aja tambahan. Atau nanti yang salah bilang mama itu agak galak sampai cerewet. Nah, kayak gitu-gitu. Paling kamu berani ngomong ya, tapi jangan bilang-bilang ya Pak. Tapi mereka lucu gitu loh. Tapi mereka bener-bener admire papa mamanya, begitu. Ya, barangkali masih kecil, nanti gedean lagi. Aku bandel ya nggak tahu ya. Tapi betapa mereka itu bangga. Nah, kebanggaan itu yang saya pikir perlu diciptakan, bukan bangga karena kita punya mobil dua misalnya, atau kita punya sesuatu yang lain, tapi bangga karena melihat diri kita itu. Nah, bagaimana kita sebagai istri bisa membuat suami kita melihat kita tuh bangga? Di bagian ini perempuannya itu ceritanya wira swasta juga, jadi dia buat baju dan lain-lain gitu ya, dijual, dan dia juga bikin untuk keluarganya, anak-anaknya disebut nggak ada yang kedinginan. Di musim dingin semua hangat begitu, jadi tahu persis kapan mesti jualan, kapan untuk kepentingan keluarga. Luar biasa. Membuat suami yang dibanggakan istri itu juga bangga kepada istrinya gitu. Nah, kita membuat suami kita bangga, tapi kita dengan itu membuat suami kita bangga dengan kita. Nah, ini penting begitu ya. Sebab waktu Yakobus bilang soal Abraham itu menjadi sahabat dia, itu karena Abraham betul-betul komunikasi dengan Allah begitu kan, benar-benar dia nurut apa yang Tuhan mau. Persembahkan Ishak, iya, karena dia tahu Tuhan bisa ngidupin kok orang mati, bangkitin orang mati gampang bagi Tuhan. Nah, komunikasi iman seperti demikian itu sebetulnya yang membuat sebagai sahabat nyambung frekuensi yang sama. Suami istri kalau frekuensinya sama pasti akan jadi hebat. Ada seorang penutup ya, sebagai penutup, kita tuh suka lupa, bisa jadi yang kita tidak tahu itu bisa membuat kita celaka atau membuat kita jadi susah.
suatu hari seorang kakek akan melakukan perjalanan jauh dari New York ke London naik kapal. Itu membutuhkan waktu kalau nggak salah ya 2 mingguan gitu atau 10 hari gitu. Lalu karena dia uangnya nggak seberapa, lalu dia bawa biskuit. Dia pikir ya udah sepanjang itu dia itu kira-kira untuk 10 atau 2 minggu saya lupa ya untuk makannya itu. Udah naik, singkat cerita naik, dan dia setiap kali lihat aduh orang-orang punya duit enak ya, bisa masuk restorannya di kapal, makan, bisa dengar musik dan lain-lain lah. Setiap hari begitu dia cuma makan dengan biskuitnya sampai hari malam terakhir ketahuan sama ada satu orang yang dari dalam keluar. Ada ibu-ibu keluar. Kamu kenapa di sini? Ayolah masuk ke dalam. Mendingan makan di dalam. Oh enggak. Kenapa? Makan aja. Enggak, aku nggak punya uang cukup untuk nanti bayar. Kenapa mesti bayar lagi? Tiketmu itu udah termasuk makan. Rupanya dia membayar tiket tidak lengkap. Di tiket itu sudah ditulis bahwa selama perjalanan makanan 3 kali sehari disediakan. Tapi dia nggak baca itu, dia pikir kalau mau makan di restoran itu mesti bayar, sedangkan uangnya terbatas. Jadi dia hanya setiap kali makan biskuit yang dia bawa dari rumah. 12 hari, 10 sampai 14 hari itu hampir aja dia mati karena kelaparan. Terus irit-irit makan biskuitnya. Bisa jadi dia celaka karena dia tidak membaca dengan lengkap. Ada makanan yang lengkap di dalam Alkitab sebetulnya. Tapi kita seringkali kurang baca lengkap. Kita nggak baca keseluruhan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak tahu bahwa sebetulnya Tuhan memberikan kita 3 kali sehari berkat yang melimpah, yang sebetulnya bisa membuat kita bahagia, sejahtera, termasuk hubungan kita dengan suami sebagai sahabat. Mari kita sama-sama mikirin status kita, betul-betul kita bisa jadi konsultan yang baik bagi keluarga, kita memaklumi apa yang dilakukan atau hal-hal yang terjadi bersama di dalam keluarga dengan suami. Lalu bagaimana kita menjadi benih atau memberikan benih hal-hal yang perlu untuk suami kita, meskipun hal itu kelihatannya kecil, tapi perhatian itu akan jauh lebih baik. Dan bagaimana kita membuat bangga, dia bangga dengan kita, kita bangga dengan dia, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang makin sejahtera. Bagaimana dengan saya yang nggak punya suami lagi? Tuhan memberikan Tuhan sendiri sebagai sahabat. Mari menjadi sahabatnya Allah. Begitu ya, dalam hidup kita. Dengan apa? Ada banyak hal. Sama. Status Tuhan itu yang mulia. Mari kita sembah dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu memaklumi kita, dan kita memaklumi Tuhan sebagai pencipta kita. Kenapa? Ya kita mesti taat kepada Dia. Kalau Tuhan konsultan kita sekarang memang bukan ngajarin Tuhan, tapi bagaimana kita menunjukkan kepada Tuhan, aku sudah baca dan aku kerjakan ini. Betul nggak Tuhan? Nah, aku tanya itu mestinya. Lalu menjadi benih, baiklah kita sendiri mengambil benih itu kepada orang lain, menjadi berkat, dan bagaimana membuat Allah itu bangga dengan kita sebagai sahabatnya, seperti Allah itu bangga dengan Abraham, akhirnya disebut sebagai bapak orang beriman. Dan Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara, terima kasih untuk siang hari ini di tengah persekutuan Antiochia Ladies Fellowship ini, di tengah sukacita yang Tuhan berikan pada kami masing-masing. Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami, biar kami boleh menjadi wanita-wanita yang seperti Tuhan inginkan. Di dalam Amsal 31 ada begitu baik contoh seorang wanita yang menerapkan hidupnya seperti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan sebagai suami akhirnya boleh berbangga karena memiliki istri demikian. Dan biarlah kami boleh menjadi pribadi yang demikian. Kalaupun kami sudah tidak ada suami bersama dengan kami tahu Tuhan menjadi sahabat bagi kami di hidup kami. Oleh sebab itu tetap berikan sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kebersamaan dengan-Mu Tuhan di dalam hari-hari kami, supaya ada kelegaan, ada sejahtera-Mu melimpah. Dan kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh syukur kepada Tuhan, karena memang Tuhan baik dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau ada hal-hal yang kami lakukan dan tidak Kau kehendaki, biarlah hidup kami boleh semakin murni di hadapan-Mu. Terpujilah-Mu Tuhan, dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur bersukacita Tuhan di siang hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata di hidup kami. Ada saudara-saudara kami yang berulang tahun, ada yang ulang tahun pernikahan.
Terima kasih untuk tempat ini yang indah boleh menjadi tempat bersekutu kami. Terima kasih kalau kami satu dengan yang lain akhirnya boleh bertemu kembali secara fisik di dalam Antioquia Ladies Fellowship di tempat ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, karunia Tuhan di hidup kami yang membuat kami tak lepas bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Oleh sebab itu, lengkapi Tuhan sukacita kami dengan firman-Mu. Tuhan tolong berbicaralah kepada kami, Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, menerangi kami dengan kebenaran-Mu supaya kami boleh ada sukacita di dalam keluarga kami. Berkati Tuhan supaya baik yang memberitakan maupun mendengar kami semua memperoleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat siang semua. Saya mendengar cerita dulu tentang bagaimana seorang suami simpen foto istrinya di dompet, begitu kan? Ibu-ibu udah tahu kan ya cerita itu ya? Tahu, ya waktu suaminya ada masalah lalu selalu kali lihat foto itu gitu ya. Tapi sekarang waktu cerita itu dilakukan lagi, diceritakan, Pak, kami nggak ada sekarang suami simpan foto di dompet, di HP. Ada banyak Pak sekarang, kalau dulu cuma satu, sekarang ada banyak. Karena persoalan lebih banyak. Tapi saya harap hari ini kita sama-sama bersukacita bukan karena kita menjadi persoalan di keluarga, justru bagaimana kita menjadi sahabat bagi suami kita ya. Ini bukan hanya untuk Pak Nelson dan Pak Galen gitu yang masih punya istri, atau untuk Bu Nevi dan Bu Yemima, tapi untuk kita semua, karena waktu kita lihat-lihat sahabat apa sih definisinya gitu. Kalau tanya, saya capek mesti tanya ke teman-teman apa sih bedanya sahabat dengan teman? Apa bedanya sahabat dengan kawan? Apa bedanya kawan dengan teman? Seperti gitu ya. Semua selalu menempatkan sahabat itu lebih murni katanya. Sahabat tuh lebih dekat. Sahabat tuh lebih sungguh-sungguh. Kalau kawan ya oke-oke lah. Itu yang level 2 katanya. Kalau teman level 3, jadi nggak ada teman yang sungguh-sungguh. Enggak juga. Teman juga harus sungguh-sungguh. Lalu kalau dilihat di Alkitab, ada sahabat dipakai, kata teman dipakai, gitu, kawan dipakai oleh Alkitab. Tetapi memang ada kata sahabat yang lebih khusus memang. Jadi nggak salah kalau tema ini kita ambil aku sahabat suamiku, karena memang mau ada sesuatu yang khusus. Apa sih yang Tuhan mau berikan pada kita semua pada siang hari ini? Jadi saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa. Kalau Bapak Ibu-ibu, Bapak Pendeta ada ini membawa, bisa buka di Amsal 17 ayat 12. Ini pengantar aja dulu mengenai definisi sahabat begitu ya. Amsal 17 ayat 17. Saya bacakan ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi itu definisi yang kita bisa baca di Alkitab ya. Jadi seorang sahabat itu menaruh kasih disebutnya setiap waktu dan menjadi seorang saudara gitu ya dalam kesukaran. Lalu ada lagi dari Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Apakah suara saya cukup kencang dibanding speaker di belakang? Terutama ibu-ibu yang PW. Ibu-ibu yang PW kurang ini jelas takutnya. Ayat 24 saya bacakan ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi kalau tadi disebutnya ada sahabat yang menjadi seperti saudara, ini bahkan disebutkan sahabat itu bahkan lebih karib daripada teman begitu. Tapi ada teman yang bisa mendatangkan celaka. Lalu kita pikir apakah sahabat bisa mendatangkan celaka bagi kita, gitu ya? Mari kita buka dari Ayub pasal 16 ayat 20. Ayub pasal 16 ayat 20. Saya bacakan ya. Ayub 16 ayat 20. Sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku mengadah sambil menangis. Ya. Sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, jadi sahabat ternyata bisa mencemooh kita loh. Jadi nggak selalu jadi sahabat itu lalu semuanya positif baik.
mengerti dan lain-lain. Ternyata Alkitab pun Ayub mencatat sahabatnya bisa jadi seperti itu. Lalu kita baca lagi dari Ulangan 13 ayat 6. Bagaimana sahabat itu dengan kita, begitu kan, sebagai saudara, begitu. Ulangan 13 ayat 6. Ibu-ibu yang kalau misalnya mohon maaf kecepatan minta maaf ya, saya buka-buka ini, saya bacakan aja untuk ibu-ibu ya. Ulangan pasal 13 ayat 6, demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti pada Allah lain yang tidak dikenal olehmu atau nenek moyangmu. Nah, kalau kita baca terus, itu maksudnya bujuk supaya tidak percaya kepada Allah. Ujungnya disebutkan ini ya, kalau di ayat 10, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau, maka engkau harus melempari dia dengan batu. Ayat 10. Nah, itu sahabat aja bisa yang membawa kita kepada kesesatan begitu. Jadi macam-macam ya. Definisi sahabat sendiri, maksudnya kalau jadi sahabat itu bukan berarti lalu nggak ada persoalan begitu ya. Kalau kita punya sahabat atau istilah teman atau kawan, bukan berarti nggak ada persoalan. Nah, tapi kita baca satu lagi terakhir dari Yakobus pasal 2 ayat 23. Yakobus pasal 2 ayat 23. Saya bacakan ya. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Gitu ya, ini terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Jadi ternyata dari semua itu ada satu yang sebetulnya boleh kita kejar, yaitu bagaimana kita menjadi sahabat suami yang sahabat Allah juga begitu. Nah, sebab itu untuk perenungan hari ini saya mengajak kita sama merenungkan dari Amsal pasal 31. Ibu-ibu, maaf, minta izin, boleh nggak saya buka masker? Boleh. Nggak apa-apa ya? Saya kalau ngomong begini kayaknya itu banget gitu. Izin. Ya, saya akan bacakan dari Amsal 31, ada beberapa ayat yang saya bacakan. Pertama ayat 10, kemudian 23, dan lalu ayat 26 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 23. Suaminya dikenal di pintu gerbang karena kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pulang suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, waktu kita membaca bagian firman Tuhan ini sebetulnya lebih ke arah cocoknya untuk para suami, begitu ya. Jadi menggambarkan betapa hebatnya seorang istri, begitu. Nah, tetapi kita tahu bahwa wanita itu juga beda-beda, seperti juga laki itu beda-beda. Di dalam keluarga pun kita tahu ada beda-beda. Meskipun kita punya anak 3 atau 4, satu dengan yang lain berbeda. Kembar pun berbeda, begitu satu dengan yang lain. Punya talenta sendiri, bakat sendiri, kemampuan berbicara sendiri, kemampuan berbaik yang berbeda. Berbuat baiknya lain-lain juga, begitu ya. Isi hatinya lain-lain semua. Jadi kita tahu memang Tuhan menciptakan kita unik, dan bagaimana kita menjadi sahabat kepada suami itu juga pasti unik. Jadi bukan satu patron yang sama. Kalau mau menjadi sahabat suami itu masaknya mesti nasi goreng misalnya begitu, itu baru sahabat. Nggak ada itu rumus itu gitu ya. Tetapi kita boleh setelah saya pikir-pikir, saya renungkan firman Tuhan seperti apa, dari Amsal ini ada 5 hal yang boleh kita
ingat-ingat. Nah, saya pakai akronim supaya kita ingatnya gampang. Ibu-ibu tahu singkatannya SKM? Tahu nggak? Sekolah Kristen Ada SKM tuh susu, keju, mentega. Enggak, bukan ya, Sekolah Kristen Makedonia maksud saya gitu ya. Jadi kita biasa di lingkungan teman-teman sama-sama kita bilang SKM itu maksudnya Sekolah Kristen Makedonia begitu ya. Lalu BB tahu? BB bisa berat badan, bisa yang satu lagi, bisa macam-macam ya. Tapi yang di sini saya mau bilang SKM bagus banget begitu ya. Cuman itu singkatannya, jadi nanti ada SKMBB begitu ya. Nanti ibu-ibu nggak biar gampang lebih ingatnya. Yang pertama, bagaimana sih kita tuh menjadi sahabat bagi suami. Nah, ini kalaupun bukan suami, sebetulnya sahabat kepada semua orang. Cuma memang waktu dimaksud dengan suami itu hubungan yang lebih, relasi yang lebih dekat begitu ya. Nah, ini untuk refreshing aja ya. Kita punya teman baik, kita juga bisa jadikan dia sahabat. Yang pertama soal status. Yang pertama itu status. Jadi status kita itu seringkali begini, kita rasakan saya istri. Oh, saya istri kan saya memiliki suami, betul. Tapi waktu kita dengar di dalam keseharian kan suka kita dengar kan, wih, suami itu hebat. Iya, suami hebat, tapi mesti ingat di belakangnya ada istri yang lebih hebat lagi. Nah, gitu kan. Jadi suami hebat tuh karena salah satunya dorongan istri, begitu. Suami bisa jadi jenderal karena istrinya udah jadi legend duluan. Nah, baru bisa jadi jenderal tuh suami. Legend di rumah, begitu kan ya. Suami bisa jadi manajer yang hebat di kantor karena lihat istrinya jadi manajer hebat di rumah. Jadi sebetulnya istri duluan, makanya istri bisa support suami, suaminya bisa maju. Kata orang begitu, ya. Nah, waktu suami suatu hari jadi keren, jadi hebat, jadi berkarir, sukses dan lain-lain, kita mesti ingat bisa jadi suami itu udah bukan lagi milik kita sendiri. Nah, itu yang seringkali lalu istri jadi cemburu, sakit hati, lalu kenapa begini, kok kamu kurang perhatian sama saya, dulu kamu pulang ini, sekarang kamu pulangnya malam. Nah, itu resiko memang. Jadi kalau nggak mau sampai seperti itu ya jangan dorong suami jadi hebat, begitu ya kan. Mendingan taruh di rumah aja, ketepin gitu di gudang gitu kan. Udah diempanin deh tiap hari, kasih makan pagi siang malam, udah cukup. Aman itu ada di rumah kita terus. Cuman kita juga malu, itu suaminya ngapain sih? Serba salah ya jadinya. Tapi memang status itu penting. Jadi status itu membuat di dalam Alkitab pun ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Jadi ada pendeta, guru Injil dan lain-lain, penatua. Itu semua juga jabatan yang Tuhan berikan di dalam Alkitab ada untuk kaum laki. Sehingga waktu di kehidupan sehari-hari nggak bisa dipungkiri bahwa kita sesuai dengan peta teladan Allah akan memacu diri kita untuk mensupport, mendorong suami kita jadi lebih baik. Seperti kalau tadi disebutkan di ayat 23 ya. Ayat 23. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Itu sebuah kehormatan. Pintu gerbang itu tempat pertemuan. Orang-orang hebat biasanya pada zaman dahulu akan berhenti di pintu gerbang lalu diskusi. Ada pengalaman baru apa dan lain-lain, tukar pikiran di situ. Sebelum masuk ke dalam kota, begitu ya. Pintu gerbang itu menjadi tempat perbatasan sekaligus tempat keamanan. Sehingga orang-orang penting dulu waktu membicarakan tentang negeri atau tentang apapun untuk kemajuan bangsa, mereka biasa kumpul-kumpul informalnya tuh di pintu gerbang. Nah, kalau suami kita ada di situ, betapa bangganya kita, suamiku tuh ada di situ, gitu kan? Karena apa? Duduk dengan para tua-tua negeri, orang-orang senior, orang-orang terpandang. Nah, itu memang kesukaan kita kan, karena nggak mungkin orang biasa-biasa yang bisa bergaul di sana. Tapi pada waktu suami kita ada duduk di sana, berarti dia bukan lagi menjadi milik kita pribadi. Maksudnya, ya itu milik orang lain juga. Berarti udah milik bangsa, udah milik jemaat dan lain-lain. Bukan dimiliki secara personal sampai ke hal-hal pribadi, tetapi dia figur yang udah menjadi milik bersama, gitu kan? Dan saya kalau teringat tadi lihat patungnya Pak Bigban ini, ya Pak Bigban di dalam hidupnya sudah banyak menjadi milik bersama. Barangkali Bu Greta juga ngalamin begitu ya. Ya itu seperti
risiko gitu. Tapi itulah bagian dari sahabat. Kalau kita mau jadi sahabat memang nggak bisa pakai istri, ya nggak bisa pakai kata istri untuk kita bilang aku istrimu loh, gitu lah. Itu mesti hati-hati. Karena apa? Memang suami kita statusnya milik rame-rame, gitu ya, milik rame-rame. Karena apa? Bukan karena kepentingan pribadi, tetapi karena memang orang yang melayani Tuhan, orang yang jadi public figure yang nggak bisa sendiri lagi. Nah, cuman memang cobaan untuk para laki ya di situ, ya kan, kalau dia dapat kekuasaan lalu seperti apa, dapat kemudahan lalu dia seperti apa, dapat hal-hal yang baik lalu berubah nggak, miskin baik, kaya jadi liar, misalnya susah itu ya. Tetapi bukan itu yang kita mau perhatikan, bahwa statusnya itu menjadi memang bukan hanya kita doang. Nah, sahabat itu seperti itu. Kalau kita bersahabat dengan orang lain, misalnya suatu hari kita dikasih tahu, saya mau begini, nanti rumah saya mau bongkar, saya mau buat begini. Kita bisa bilang, jangan, apaan lu bongkar-bongkar, nggak mungkin kan? Karena itu punya dia kok, gitu. Jadi kita paling sebagai sahabat, lu nggak salah lu bongkar tangganya bagus lo, itu sayang lo, nggak. Paling kita bisa gitu. Tapi keputusan akhir siapa? Teman kita itulah, sahabat kita itu. Kalau kita menempatkan diri seperti gitu, kita paham bahwa waktu suami kita dengan status seperti itu, kita juga mesti menempatkan status kita sendiri sebagai istri yang sahabat itu tadi. Jadi bukan diri kita lagi sendiri. Itu yang pertama. Kedua, sahabat itu kita menempatkan diri sebagai konsultan. Saya itu kerjaannya dulu kontraktor gitu ya. Jadi kalau konsultan kita mesti baik-baik sama konsultan. Kenapa? Sebab konsultan itu yang dekat dengan owner, pemilik dari proyek itu, untuk menetapkan spek atau spesifikasi mesti bagaimana gitu ya. Misalnya ini mesti pakai lampu di sini, lampunya pakai jenis apa dan lain-lain. Itu konsultan yang menentukan, dan konsultan akan mengawasi apakah kontraktor membuat sesuai dengan tunjuk awal itu atau kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, bagaimana kita sebagai istri menjadi konsultan bagi suami? Seperti itu sudah terjadi ya. Jadi waktu saya cerita begini sampai kedua, apa juga itu udah kulakukan gitu. Betul. 5 ini untuk ibu-ibu sebagai besar dari sini barangkali sudah lakukan. Barangkali sudah lakukan. Ini refreshing aja gitu ya. Waktu kita jadi konsultan itu, konsultan juga nggak bisa terlalu ngatur kontraktor. Maksudnya gini, ini ya lampu nanti belinya tolong di Pasar Kenari, di toko ini, nggak bisa. Hanya dia bisa kasih mereknya apa, wattnya berapa, begitu. Tapi mesti beli di mana, itu terserah kontraktor. Nah, sebagai istri, sahabat begitu, sebagai konsultan, kita bisa kasih pertimbangan. Nah, memang masalahnya tuh suami itu suka so jago. Kita nih laki ini memang pride-nya terlalu tinggi. Kadang ngerasa kita yang paling hebat kan, kita lebih benar lah gitu. Jadi kadang dinasehati, ini istri kita nasihatin begini, kayak sok tahu aja, padahal abis itu kita kejebur buat bener juga kata istri saya. Gitu. Jadi memang hanya sedikit suami yang benar-benar jago, kebanyakan yang sok jago. Begitu. Nah, istri berfungsi sebagai konsultan di situ. Bagaimana kita membantu suami kita supaya nggak kecebur got, tetapi nggak kayaknya ngajarin banget begitu. Sebab laki-laki ini sensitif, lebih sensitif dari perempuan sebetulnya. Cuman gayanya aja karena kita ototnya lebih gede, tulang lebih besar, gitu ya. Jadi kayaknya kita oke. Tapi sebetulnya perempuan hebat-hebat, ibu itu hebat-hebat. Kalau kita itu bukan, laki-laki itu bukan yang multitasking. Ya, katanya kalau bisa sambil ini sambil itu, kayaknya kita bisa begitu, tapi bener-benernya kalau dicek-cek enggak sih sebetulnya. Kita nggak bisa, tapi kalau ibu-ibu bisa kan sambil gendong bayi nangis, sambil kasih tahu, udah diam dulu, sambil telepon ini, bentar nih gua sambil anakku nih lagi nangis, tapi tadi lu bisa nggak telepon siang lagi, diam, nah sambil ngomong, itu biasa gitu ya, sambil gendong anaknya gini pakai gendongan atau apapun lah itu, sambil kita ngegoreng ikan kan, sebentar diam ini ikan hangus dah gitu kan, sampai anaknya diam sebentar ngeliat ngomong, naik nangis lagi. Tapi itu jadi konsultan itu karena kita punya pengalaman banyak sebagai perempuan. Ibu-ibu punya pengalaman banyak, meskipun pertama kali married juga dibanding dengan suami. Kenapa? Karena suami kerja di satu tempat dan itu. Tapi kalau ibu rumah tangga ngalamin banyak hal.
ada tamu lah, tukang tagih lah datang, tukang sayur mesti nawar, ada nanti koran lah dulu kayak gitu-gitu lah. Jadi urusan tetangga yang minjem duit, tetangga salah minta beras. Nah ini bagaimana sih, beras kita terbatas juga. Udah aja tadi aku kasih tahu boleh, tapi satu ini aja dulu ya gitu. Nah, misalnya itu pengalaman-pengalaman sehari-hari yang membuat sebetulnya para ibu itu betul-betul bisa jadi konsultan yang hebat. Oh sebab itu berbanggalah jadi perempuan. Ya sekarang banyak perempuan yang pengen jadi laki, yang laki pengen jadi perempuan, jadi repot juga. Itu kita bisa baca di ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi memang perempuan yang bagus itu dia bisa ngomong tepat waktu. Jadi kita kan sering kali lihat kan sinetron begitu kan, baru pulang, ini kamu dari mana, jam berapa ini lihat, udah jadi nih, tetangga semua udah diam semua di rumah, kamu masih berisik buka pagar, misalnya gitu. Bisa ada yang seperti itu, kesel, soalnya setiap kali pulangnya malam bisa jadi. Tapi apa gunanya? Gitu kan, ribut-ribut begitu, ya udah akhirnya diranjang ya diem-dieman begitu, karena udah kesel. Memaklumi ya, coba barangkali ada hal berat lagi hari ini. Apa yang mesti kulakukan? Ya gitu kan, kita tahu. Bukain pintu ya, apa nih? Mau dibawain nggak atau apa? Wah lain kan, di istriku baik banget begitu. Dibanding sama kemarin di luar jahat banget, nah, mungkin jadi bertobat suaminya begitu ya. Tapi baiklah kita menjadi konsultan, jaga mulut kita, bisa ngomong tepat waktu, bertindak dengan bagus begitu ya. Yang ketiga, SKM. Bagaimana kita menjadi sahabat yang memaklumi. Nah, memaklumi ini kata yang nggak gampang. Sebab seperti tadi waktu disebutkan di ayat 26 ini ya, ia buka mulutnya, pengajaran lemah lembut ada di lidahnya. Cenderung memang kalau kita tahu sesuatu kita pengen ngomong. Nah, menurut penelitian kan wanita tuh memang lebih banyak ngomong ketimbang laki. Kalau laki itu satu kata, perempuan jadi 3 kata atau 4 kata gitu. Laki ngomong 1 kalimat, perempuan bisa ngomong 3-4 kalimat. Nah, contohnya, kamu baju kotor tadi ditaruh di mana? Husband, nah misalnya gitu. Baju ditaruh di mana? Nggak jawab-jawab juga, udah 2 kalimat. Kan, terus terakhir, suami, kenapa? Jelasin lagi, tadi baju kotor kamu taruh di mana? 3 kalimat. Suami cuma nanya kenapa doang. Begitu. Jadi memang perempuan akan lebih banyak ngomong ketimbang laki, karena laki nggak bisa multitasking. Jadi kalau dia lagi ngerjain apa, jangan diajak ngomong dulu, tepuk aja langsung. Udah ada lihat baju kau taruh di mana? Nah gitu. Itu hemat kata gitu. Tapi kalau udah tahu suami lagi repot apa, ajak ngomong, nggak dengar. Ya tau lah ada apa sih, berisik-berisik begitu aja. Ada suara-suara apa, tapi nggak jelas ngomong apa. Jadi perlu sampai masih gini ditegur lagi seperti tadi, 2-3 kali kalimat, baru nanya kenapa, ada apa? Apa sih tadi nanya apa? Ngulang lagi gitu. Itu suami dan istri. Jadi perempuan-perempuan lebih sering ngomong. Nah itu yang membuat wanita itu lebih jago, karena lebih banyak hal yang dia tahu untuk diajarin ke suaminya. Nah sama sebagai sahabat, bagaimana kita memaklumi itu? Sebab itu perlu ada tindakan-tindakan yang praktis, taktis, dan memang to the point aja. Kalau kita baca ya di Amsal 31 ini, betapa dia bangun pada waktu masih gelap. Masih gelap. Artinya semua masih tidur, dia udah kerja. Orang lain masih tidur, dia udah dapat pengalaman baru. Orang lain masih tidur, dia sudah berenergi. Orang lain masih mimpi, dia udah mengerjakan mimpi itu. Itu perempuan. Nah, cuma memang sekarang lain, karena perempuan juga ikut tidur malam, nonton film Korea banyak, begitu. Jadi suaminya pagi lebih bangun duluan, ada makan pagi nggak? Jadi istrinya, kamu makan goreng sendiri telur. Bisa jadi begitu. Itu istri sekarang gitu ya. Jadi waktu memaklumi, akhirnya suami yang memaklumi istri dan bukan istri yang memaklumi suami. Nah, mari kita bangun waktu masih gelap, karena di situ terletak hikmat untuk hidup sehari-hari. Karena perenungan itu akan lebih enak sih sebetulnya kalau masih sepi, baca firman Tuhan, ingat-ingat kejadian kemarin. Aduh, aku tuh salah ya, kenapa mesti ngomong kasar ke suami atau apa? Lebih enak tuh pagi-pagi. Doa bertobatnya lebih lengkap nanti, gitu ya. Jadi waktu suami bangun kita udah bisa jadi konsultan, udah memahami status, gitu kan, dan kita bisa lebih memaklumi bagaimana suami.
Nah, kuncinya memang apa? Sabar. Perlu strategi. Nah, ini yang anak-anak muda pasangan baru suka kurang memiliki, karena memang jam terbang belum banyak kan. Jam terbang belum banyak, tapi persoalan sudah banyak. Persoalan hidup mereka hari ini tampaknya lebih banyak daripada waktu kita memulai menikah dulu. Sehingga waktu kita lihat, ya kasihan juga anak muda sekarang ya. Tetapi karena kita yang memaklumi, mereka nggak maklum dengan hidup itu, sehingga mereka anggap udahlah cuek aja, whatever will be, mau terjadi apa terjadi, jadi cuek, jadi apatis. Nah, ini yang bahaya. Nah, tapi kalau kita tahu posisi kita itu sebagai sahabat, nah sahabat itu memang biasanya lebih care-nya itu termasuk bagaimana bisa memaklumi keadaan orang lain itu, dan khususnya suami. Memaklumi ini yang gak gampang, karena kita rasa misalnya ya, orang itu nggak mungkin nggak punya duit, masa kita lagi gini nggak ada yang mau bantu atau apa. Nah, itu kita nggak mau maklumi orang lain. Bisa kelihatannya orang itu punya duit banyak, tapi belum tentu dia nggak punya persoalan banyak. Bisa jadi kelihatannya duit banyak, tapi sebetulnya aslinya dia duitnya nggak banyak. Bisa. Karena dunia yang tidak kelihatan itu susah untuk kita tebak-tebak, begitu ya. Jadi mari kita belajar berstrategi. Di dalam keluarga perlu berstrategi, bukan untuk menjatuhkan, tapi strategi bukan juga untuk menang-menangan seperti main catur, bukan. Tapi bagaimana strategi supaya bisa bersama-sama. Nah, itu. Nggak ada videonya sih ya. Kalau bisa putar video, sudah ada satu video ada tentang anak kecil. Anak kecil ini pintar sekali, anak China. Saya nggak tahu, barangkali sebagian dari ibu-ibu sudah pernah lihat. Jadi video itu menjelaskan gini, "Ma, aku udah nggak ini sama temenku, nggak temenan lagi," kira-kira gitu. "Wah, kenapa?" kata mamanya. "Iya, gini, dia itu masa nanya gini ke saya, mamamu cantik nggak menurut kamu?" Wah, dia tanya itu ke aku, ya aku bilang, "Mamamu cantik, bener nggak?" "Oh iyalah, betul," kata mamanya kan. "Iya, terus gimana?" "Ya udah, aku tanya ke dia, nah kalau mamamu gimana?" "Mamaku cantik," dia bilang. Udah selesai dong, kata mamanya. Kalau masih ada persoalan, nah itu belum selesai yang itu. Habis itu dia tanya lagi, "Mamamu baik nggak sama kamu?" "Baik." "Menurut aku, mamaku lebih baik daripada mamamu." Masa dia bilang gitu, Mak? Terus dia lanjutin, "Kamu punya nggak pedang suci?" "Pedang suci? Itu loh, Ma, pedangnya panjang, punyanya Iron Man itu loh, Ma, ada lampunya kelap-kelip situ gitu, bagus sih, Ma." "Kan aku nggak punya, Ma." Aku bilang, "Nggak punya." Nah kan, betul, mamaku lebih baik daripada mamamu. Kalau mamaku beliin aku. Tapi kan nggak gitu ya, Ma, bener nggak, Ma? Kan baik bukan soal itu. Aku bilang sama dia, mamaku juga baik. Aku diajak ke taman, naik sepeda, bacain buku, beliin apa gitu. Bener nggak, Ma? Kan mama baik juga. "Iya betul, tuh. Tapi sejak itu, Ma, dia nggak mau berkawan lagi sama aku." Ya, sambil lanjutin makan aja anak ini kan pelan-pelan. "Apa itu tadi? Namanya apa?" "Apa, Ma?" "Yang itu temanmu punya itu apa?" "Itu, Ma, pedang suci. Besar gini, Ma, gini." "Cepat makan habisin. Kita beli yang lebih besar." Tahu ya, Bu ya? Saya kasih video itu ke teman-teman, saya bilang, "Apa maksud video ini?" Ternyata nggak semua orang nangkep itu. Tapi kalau ibu di sini pasti langsung nangkep. Bener nggak, Bu? Maksudnya apa, Bu? Kenapa? Anaknya minta dibeliin kan. Tapi kalau ngomong, "Ma, beliin aku dong pedang itu, pedang suci panjang kayak gini, Ultraman ada lampu-lampu." "Apaan itu? Nggak ada. Belajar ya bener." Bisa jadi begitu ya. Tapi kalau diadu sama mama lain, panas juga nih, gila. Mama lain ngatain anak gua mamanya nggak bagus gitu kan. Emang gua nggak bisa beliin pedang lebih gede. "Cepat habisin makan, kita beli lebih besar." Anak-anak berstrategi begitu ya. Kalau anak-anak bisa berstrategi, ibunya pasti lebih bisa lagi. Cuman kalau yang tadi itu ibunya kalah strategi sama anaknya. Tapi di dalam sehari-hari waktu kita berkeluarga mesti ada strategi. Maksudnya salah satunya itu kan, kita tahu capek ya pijetin dulu lah, jangan langsung ngomong itu iPhone ku rusak, ganti dong yang iPhone 14 misalnya gitu kan. Waduh,
bisa piring 2 lagi pecah gitu kan misalnya. Nah, daripada begitu ya kita mendingan baik-baik memaklumi gitu ya. Tapi strategi penting. Itu yang ketiga, waktu kita memaklumi suami kita sebagai sahabat, marilah kita bisa menjadi sahabat yang hebat, betul ya, itu dia. Yang keempat, B, bukan bagus banget, tetapi sahabat yang menjadi yang benih. Kenapa maksudnya benih? Begini, ada kesaksian namanya Claire. Claire ini punya suami kerja di satu perusahaan. Suatu hari dia pulang, dia bilang ke istrinya, puji Tuhan, gajiku dinaikkan. Dinaikin berapa? 50 sen. Hah? 50 sen? Oh, oke. Puji Tuhan. 50 sen itu kalau rupiah sekarang 7.500 lah kira-kira. Gede kecil? Kecil. Ya elah, parkir aja habis. Bisa begitu kan? Si suami juga gila kantor, naikin gaji gue cuma 7,5 gitu kan. Kita kayaknya kesel banget dinaikin cuma berapa per mil ini gitu kan, bisa begitu. Tapi si suaminya Claire ini bilang, kita mesti bersyukur pada Tuhan, kita dikasih tambah 7.500.